Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas D. Praktikum Teknologi Farmasi Steril akan menjelaskan tentang praktikum yang berjudul pembuatan injeksi. Dilakukannya praktikum ini dengan tujuan agar mahasiswa mampu memahami perhitungan isotonisitas dengan 3 metode yang berbeda dan juga mampu memilih eksipien yang sesuai dengan zat aktif dan bentuk sediaan yang diformulasikan, dan mampu membuat sediaan injeksi dengan pengemas ampul dan vial. Seperti yang kita ketahui, injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi, dan bahkan serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit serta selaput lendir. Injeksi diracik dengan melarutkan, mengemulsikan, dan juga mensuspensikan sejumlah obat dalam sejumlah pelarut dengan mengisikan sejumlah obat ke dalam wadah dosis tunggal maupun wadah dosis ganda. Untuk pembuatan sediaan yang akan digunakan untuk sediaan steril berupa injeksi ini harus dilakukan dengan cara sangat hati-hati untuk menghindari kontaminasi mikroba dan bahan asing yang masuk ke dalam sediaan. Untuk sediaan parenteral atau sediaan ini memasuki pertahanan tubuh yang memiliki efisiensi tinggi, yaitu kulit dan membran mukosa, sehingga sediaan ini harus bebas dari kontaminasi mikroba dan bahan-bahan beracun dan juga harus memiliki kemurnian yang dapat diterima. Untuk cara pembuatan obat yang baik atau CPOB mensyaratkan bahwa tiap wadah air injeksi harus diamati satu persatu secara fisik untuk pemastian kualitas. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum sterilisasi kali ini, untuk alat terdiri dari autoclave, gelas beker, batang pengaduk, bunsen api, kertas kopi, gelas ukur, pipet tetes, vial 5 ml, dan ampul 1 ml. Untuk bahan, untuk ampul terdiri dari lidocaine HCl, epinefrin bitartat, potasium metabisulfat, etadisodium, sodium klorida, beta-siklodextran, sodium sakarum, dan juga aquades. Untuk vial terdiri dari lidocaine HCl, natrikloridum, metilparaben, dan aqua pro injection. Untuk cara kerjanya, pertama untuk ampul, untuk persiapan, siapkan alat dan bahan, kalibrasi ampul, lalu alat dan bahan yang akan digunakan disterilkan. Untuk pembuatan, masukkan air untuk injeksi ke tangki 90% dari volume akhir, lalu tambahkan lidocaine HCl, sodium klorida, dan HP beta CD sambil diaduk hingga larut. Kemudian, tambahkan air untuk injeksi ke volume akhir, lalu aduk hingga bahan larut dan larutan menjadi seragam. Catat pH dan sesuaikan pH jika perlu, lalu lakukan uji sampel, saring larutan melalui penyiapan filtrasi yang telah dibilas menggunakan mikrometer. Saring larutan ke dalam tangki yang bersih. Selanjutnya untuk pengisian, kemasan diisi dengan filter inline, lalu sesuaikan jumlah dalam setiap ampul. Segel ampul, lakukan sterilisasi pada suhu 115 derajat Celcius. Kemudian untuk vial, pertama siapkan alat dan bahan, kalibrasi vial, sterilkan. Untuk pembuatan, larutan kompleks inklusi lidocaine ditambahkan dengan metilparaben dan NaCl. Kemudian ketiga bahan dilarutkan dengan 100 ml air dan sesuaikan batas volume akhir. Lalu saring melalui 0,2 ml. Kemudian lakukan pengisian pada vial. Kemudian vial tersebut dilakukan penyegelan dan sterilisasi vial pada suhu 115 derajat Celcius. Praktikum pembuatan injeksi ini diawali dengan preformulasi sediaan vial dan ampul. Digunakan zat aktif berupa lidocaine HCl yang merupakan jenis injeksi untuk anestesi lokal. Dipilih eksipien-eksipien yang sesuai, seperti pada vial digunakan natrium klorida, metilparaben, dan aqua pro injeksi. Cara pembuatan sediaan meliputi sterilisasi awal, pembuatan, pengemasan, dan sterilisasi akhir. Perhitungan bahan di mana dilebihkan sebanyak 20% untuk mencegah adanya zat yang hilang. Dan ditentukan metode sterilisasi yang cocok untuk sediaan, di mana pada sediaan ini digunakan teknik sterilisasi A dengan autoclave dan teknik sterilisasi C dengan teknik penyaringan. Untuk ampul dibuat dalam kemasan 1 ml dan vial dalam kemasan 5 ml, di mana setiap 1 ml mengandung 20 mg lidocaine HCl. Perhitungan tonisitas dilakukan dengan 5 metode, yakni metode ekivalensi NaCl, metode krioskopik, metode White-Vincent, metode Sproul, dan metode faktor disosiasi.
Total osmolaritas vial didapat sebesar 194,587 dan pada ampul sebesar 123,8819 sehingga berada dalam kategori lebih kecil dari 350 yang menandakan larutan bersifat hipotonis sehingga diperlukan penambahan HCl. Pada praktikum kali ini itu pertama, perhitungan tonisitas dilakukan pada silian injeksi dengan 5 metode yang berbeda, yaitu diantaranya metode disosiasi, metode ekuivalensi NaCl, metode penurunan titik beku, metode White-Vincent, metode Sproul. Yang dua ekspien yang telah dipilih yaitu natrium klorida dan water for injeksi pada injeksi pengemas ampul dan vial, serta dimetylparaben dalam pengemas vial sebagai pengawet. Yang ketiga itu prosedur pembuatan injeksi pengemas ampul dan vial dilakukan dengan mencampurkan bahan aktif dan bahan tambahan atau eksipien sesuai dengan prosedurnya dan dilakukan penyaringan serta sterilisasi awal dan akhir. Yang keempat yaitu preformulasi dan pembuatan resep telah dilakukan pada pembuatan injeksi dengan zat aktif lidokain HCl. Yang terakhir atau yang kelima itu proses sterilisasi awal dilakukan berdasarkan kategori alat, yaitu alat kaca, plastik, karet, dan proses sterilisasi akhir dengan menggunakan metode C.